Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Jamaah Talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Banten, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, umur panjang, masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa meluangkan waktu kita untuk hadir ke masjid dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dalam aqidah taklim DKM Masjid Al-Ikhlas pada kesempatan ini. Semoga ini bagian daripada bukti syukur kita kepada Allah. Semoga kita senantiasa bersyukur dan bersyukur sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim malam Senin ini dengan kajian kitab Durratun Nasihin, masih bab fi bayani tarikis sholah. Kita lanjut halaman yang 137 baris pertengahan bawang, baris pertengahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, yang baris ke tengah itu Bang. Udah ketemu? Ya, 138 ya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqila innahu Abdullah bin Ummi Maktum faqala ya Rasulullah laisa li qaidun yakutuni ilal masjidi fasa'alahu ayyarhusolahu fayusolli fi baitihi farukhisolahu farokhosolahu. Ata nekani ing an-nabiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun wong lanang akma kang wuta. Wuta iku berarti apa? Buta ya. Tahu bahasa Jawa kok wuta iku apa ya?
picek. Bahasa picek. Jadi ada seorang yang buta mendatangi Nabi. Ya. Orang buta mendatangi Nabi. Fakila dikatakan innahu sa'tamani rajulun a'ma, dikatakan bahwa seorang laki-laki yang mendatangi Nabi itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini nanti ada kisahnya ini. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Faqala mongko matur sapa rajulun a'ma, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, laisa li qaidun, laisa ora ana li iku tetep kedue ingsun qaidun wong kang nuntun, yaquduni nuntun sapa qaid ni ing ingsun ilal masjidi maring masjid. Dan ini Abdullah bin Maktum datang kepada Nabi bertanya, menyampaikan sesuatu. Ya Rasul, saya mau datang ke masjid ikut sholat jamaah, tapi enggak ada orang yang menuntun saya. Saya ini kan buta, enggak melihat jalan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini buta sejak lahir. Jadi namanya istilahnya kalau sekarang apa? Disabilitas, cacat dari lahir murni. Saya mau ke masjid enggak ada orang yang nuntun. Fasa'alahu mongko takon sapa rajulun a'mahu ing Nabi, ayyar khusa lahu fayusalli fi baitihi. Ayyar khusa nyento njaluk ayyar khusa nyento aweh keringanan sapa Nabi lahu maring rajulun a'ma, fayusalli mongko salat sapa rajulun a'ma fi baitihi ing dalem omahe rajulun a'ma, farohoso mongko aweh kemuran sapa Nabi lau maring rajul. Jadi intinya setelah seorang laki-laki itu tadi tanya sapa Nabi, ya Rasul, saya minta keringanan, bisa enggak saya sholat jamaah di rumah, saya sholat sendiri di rumah, enggak usah datang ke masjid karena enggak ada yang nuntun saya. Falamma roja'a farisalahu. Kemudian rajul tersebut diberikan dibolehkan, sudah boleh kamu sholat di rumah karena ada udzur gitu ya. Dikira itu apa? Ada udzur. Falamma roja'a mongko nalikane bali sapa rajulun a'ma, da'awu mongko manggil ngundang sapa Nabi ing rajul faqala. Ketika Abdullah bin Maktum diberikan jawaban Nabi, ya udah boleh deh, boleh. Kemudian ya udah saya pamit, saya pulang karena lagi badan gak enak namanya, nggak bisa meneruskan taklim, nggak bisa meneruskan duduk panjang. Akhirnya ketika Ummi Maktum balik dipanggil Nabi, fada'ahu faqala, dipanggil lagi, wahai Abdullah bin Maktum, hal tasma'un nida bisola, apakah hal tasma'u ana to krungu sira annida'ing panggilan bisolat iklan salat, apakah kamu mendengar suara adzan? Qala ngendika sapa Abdullah bin Maktum, qala na'am, oh nggih. Qala ngendika sapa Nabi, faitatun bil jamaah, enggak ada kemuran untuk jamaah. Kalau kamu mendengar suara adzan qomat, berarti enggak ada kemurahan untuk kamu, tetap untuk sholat jamaah. Nah ini
Hadis ini menceritakan tentang keistiqomahan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini dalam kisahnya ini seorang sahabat Nabi senior. Sahabat Nabi senior tersebut dari orang Quraisy sendiri, bahkan masih ada hubungan saudara dengan istri Nabi Khadijah. Emaknya, ibunya Abdullah bin Ummi Maktum ini saudara kandung daripada ibunya Siti Khadijah. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ini masuk Islam ketika apa? Ketika Islam masih, dakwahnya Nabi masih sembunyi-sembunyi, masih sembunyi-sembunyi. Nah, biarpun Abdullah bin Ummi Maktum ini kondisinya cacat fisik, nggak bisa melihat, ya, tapi Allah ganti dengan apa? Hatinya peka dalam rangka menerima iman kepada Nabi, bahwa percaya bahwa Nabi adalah utusan Allah. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah pasti benar. Nah, berarti terus Abdullah bin Maktum termasuk orang yang senantiasa istiqomah di dalam majelis Nabi dalam melaksanakan sholat jamaah. Nah, mungkin dulu udah pernah saya sampaikan ceritanya tentang ini berkaitan dengan ini ya. Nah, karena istiqomahnya Abdullah bin Ummi Maktum, saking istiqomah dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah, menjaga imannya. Jadi kan ada istilah al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Karena cerita, wah, ada kiai ini punya karomah, ada wali ini punya karomah. Karomahnya apa? Karomahnya apa? Macam-macam karomahnya, ya. Ada yang pokoknya karomahnya kalau kita ngelihat apa itu, kalau karomah kalau sekarang apa, Pak? Suatu yang istimewa gitu ya, keanehan yang dimiliki oleh para wali, para aulia Allah. Nah, keistiqomahan Ummi Maktum ini sampai apa? Di situ kan al istiqomatu khairum min alfi karomah. Satu istiqomah itu nilainya lebih baik daripada 1000 karamat. Ini dipraktekkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Dengan istiqomahnya Abdullah bin Ummi Maktum, dia bukan hanya dijaga malaikat, dijaga para malaikat, tapi bahkan iblis pun ikut menjaga. Iblis ikut menjaga, Pak. Nih suatu kisah, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, termasuk jamaah sholat subuh. Suatu ketika karena kondisi rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum ini jauh dari masjid, dia berjalan kaki dengan apa adanya, dengan bawa tongkat menuntun. Kalau perumahan Kiara Bawangi, rumahnya jalannya mulus terang, lampunya terang, jalannya nggak ada naik turun. Nah, ini rumahnya Abdullah bin Maktum, dari jarak rumahnya ke masjid ini nggak bisa dibayangkan, jalannya nggak ada aspal, jalannya nggak ada komplok, naik turun ada batu, ada apa. Tapi terus istiqomah. Nah, saking istiqomahnya, pas dia berangkat sholat subuh, tiba-tiba dia jatuh tersungkur, palanya berdarah, tangannya berdarah. Setelah dia berdarah, bangun tanpa mengeluh, tanpa minta pertolongan, tanpa bilang terhadap tetangga sama yang lain, dibersihkan, berangkat lagi ke masjid, teruskan sholat jamaah.
Setelah kejadian itu para malaikat itu rame, mendengar berita bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang hamba Allah yang dosanya separuh diampunin oleh Allah lantaran kondisi seperti itu tetap istiqomah dalam sholat jamaah. Jadi separuh dosanya diampun. Kemudian besoknya lagi berangkat lagi seperti itu. Begitu dia berangkat mau berangkat ke masjid, di depan rumah sudah dia berangkatnya sudah parah karena sakitnya kemarin. Kemudian ada seorang lelaki, "Pak, ayo Pak, saya tuntun Pak." "Oh iya Pak, terima kasih." Dituntun sampai ke masjid, pulang dianterin lagi. Itu berkali-kali. Kemudian Abdullah bin Maktum penasaran, "Pak, sebenarnya sampean iku sapa to? Kok baik banget kalau aku kok mau menuntun saya pulang pergi jalan seperti ini. Bapak itu siapa sih kok baik banget? Bahkan barangkali nanti saya bisa mendoakan Bapak." "Pak, nggak usah repot-repot, nggak usah mendoakan saya, penting Bapak sehat, pulang berangkat ke masjid, pulang kembali ke rumah selamat aman, gak ada apa-apa." "Enggak, sebetulnya Bapak itu siapa sih?" "Bapak itu Pak Jaini atau Pak Azizan atau Pak Slamet?" Tanya. "Sebetulnya aku ini bukan siapa-siapa, aku ini adalah iblis." Abdullah bin Maktum kaget mendengar kalimat "aku ini iblis." "Loh, kok iblis bisa nganter saya ke masjid?" gitu. "Kok iblis bisa nganter saya ke masjid? Bukankah tugasmu itu mengganggu supaya orang itu gak jadi ke masjid? Bukankah tugasmu itu supaya orang gak mau sholat? Bukannya tugas kamu orang supaya berbuat maksiat dan sebangsanya itu?" "Bukan seperti itu, memang seperti itu tugas saya. Tapi begitu saya ada kejadian kemarin seperti itu, teman-teman saya mencari informasi, berita dari langit bahwa para malaikat menyampaikan kabar bahwa dosanya sampean separuh diampunin oleh Allah. Aku nggak mau kalau kamu kejadian jatuh lagi terus tetap berjalan ke masjid, dosamu separuh lagi diampuni. Aku nggak mau." rugi gitu. Rugi. Nah, sampai sejauh itu. Jadi istiqomah Abdullah bin Ummi Maktum, bahkan iblis ikut menjaga, mengantar seluruh aktivitasnya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, lantaran Abdullah bin Ummi Maktum ini juga namanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Coba kita lihat asbabun nuzul surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla ja'ahul a'ma. Abasa wa Tawalla ini asbabun nuzulnya surat Abasa wa Tawalla, surat yang ketiga daripada juz 30. Abasa wa Tawalla, ketika itu Nabi sedang berdialog dengan orang-orang Quraisy, para pembesarnya, tokoh-tokohnya orang Quraisy, termasuk Abu Jahal, termasuk Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, dan pembesar-pembesar lain, para bangsawan Quraisy. Ini tujuan Nabi baik dalam rangka apa? Jihad. Dalam rangka menyampaikan kebenaran kalimat Allah. Barangkali orang-orang ini nanti kalau mereka masuk Islam akan membawa pengaruh Islam di tanah Arab. Ketika Nabi lagi kedatangan tamu orang Quraisy, bangsawan, katakanlah orang kaya, pengikutnya banyak, orang yang reputasinya tinggi,
kemudian mereka juga orang yang terkenal. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Nah ini apa tujuannya apa? Ini Nabi Muhammad diuji oleh Allah, diuji sikapnya Nabi diuji. Masih ada enggak hal yang kurang baik bagi diri Nabi? Allah menguji, dites namanya, dites halnya, dites halnya. Karena Nabi dari kecil sudah dites sikapnya, dites mentalnya. Coba dari kecil, waktu masih kandungan sudah ditinggal mati, tinggal wafat ayahnya Abdullah. Begitu baru ke anak-anak seusia 6 tahun ditinggal mati, ditinggal wafat ibunya. Ya, ditinggal wafat ibunya. Walaupun seperti itu, sikap Nabi Muhammad tetap apa? Hanya bergantung kepada Allah, tidak mengeluh, tidak bergantung kepada manusia. Begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, kakek dan pamannya yang menjadi tulang punggungnya yang membantu, menjaga keamanan Nabi dari ancaman orang-orang Quraisy. Mereka Abdul Muthalib satu persatu Abu Thalib dipanggil oleh Allah, wafat. Nabi tetap, itu masuk apa? Dites mentalnya Nabi. Siti Khadijah yang pada saat itu menjadi tulang punggung, menjadi donatur utama untuk membiayai perjuangan Nabi, wafat lebih dulu. Kemudian masih ada nggak kekurangan mental Nabi? Dites seperti ini. Nah, ketika Nabi berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy, pembesar para orang kafir Quraisy, Allah menggerakkan seorang yang tunanetra datang menghampiri Nabi. Jadi secara status Abdullah bin Maktum adalah statusnya orang miskin. Secara fisik cacat, matanya tidak melihat. Allah gerakan untuk menguji Nabi. Ini gambarannya berarti juga untuk kita semua. Ketika Abdullah datang kepada Nabi, mendengarkan kalimat-kalimat Nabi, ketika itu Nabi, itu kayaknya suara Nabi lagi ngomong, ada tamu. Tapi tamunya siapa? Orang ini nggak tahu. Memberikan salam kepada Nabi, ya Rasul, alimni ma alamta qarabtu, ajarin aku supaya aku bisa menjadi orang yang mendekatkan aku dekat kepada Allah. Jadi Nabi seakan-akan gampangnya, umpamanya bapak di rumah lagi ada tamu, tamunya para pejabat, tiba-tiba ada pengemis datang, ada orang datang, pokoknya orang seperti orang nggak dikenal. Apa yang terjadi? Jadi umumnya kita adalah mengutamakan tamu karena ini adalah ada sesuatu sesuatu nilai yang besar. Mungkin dengan orang ini nanti seperti ini, gambaran Nabi seperti itu. Tapi ternyata itu adalah Allah ngetes pada mental Nabi. Ketika Abdullah bin Maktum datang kepada Nabi, seperti Nabi kayaknya ini orang ganggu aja. Jadi ibaratnya kalau kita seperti ini orang ganggu aja. Jadi Nabi seperti apa? Mukanya abasa itu cemberut, bermuka masam, watawalla, dan berpaling, seakan-akan tidak mengurusi tidak menghiraukan seorang datang ini. Abasa watawalla anja'ahul a'ma, karena ada yang datang kepadamu orang yang buta. Kau bermuka masam Muhammad, engkau bermuka masam Muhammad,
Kemudian ditegur oleh Allah, jangan begitu Muhammad. Dia datang kepadamu itu apa? Untuk apa? Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tahukah kamu bahwa orang itu datang kepada engkau ingin membersihkan apa? Membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari perbuatan dosa. Jadi Abdullah bin Makum ini pengen ngaji kapan itu. Makanya Abdullah bin Makum dalam ayatnya seperti itu, wa ma 'alaika alla yazakka. Tahukah kamu bahwa orang ini datang kepada engkau ingin apa? Ingin belajar, ingin mengaji, ingin supaya bisa baca Al-Quran, supaya nanti apa? Hatinya bersih, dosanya dicuci Allah. Makanya dalam hadis yang lain, orang hadir ke masjid, sholat jamaah, hadir ke masjid dengan niat ta'lim, itu sama juga kita apa? Membersihkan dosa kita gitu ya. Karena barang siapa yang hadir ke masjid, datang ke majelis ta'lim, dia mendapatkan doanya malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah orang ini, ampunilah orang ini. Walaupun dia hadir ke masjid apa? Hanya duduk, tidur, ngantuk, tapi tetap mendapatkan doa malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah. Itulah apa? Nilai tingginya majelis taklim. Tahukah kamu Muhammad bahwa orang ini datang kepadamu untuk membersihkan dosanya, membersihkan dosanya lewat hadir di majelis Rasul. Kemudian amma manis terusnya itu gimana Pak? Amma manistagna. Adapun orang yang datang kepadamu itu orang-orang yang kaya, mereka serba kecukupan, tapi mereka sombong, tidak percaya kepada Allah. Belum tentu dah setelah ini mereka beriman kepada engkau Muhammad. Amma manistagna wa anta lahu tasadda, dan engkau perhatian. Jadi seakan-akan Nabi ini memperhatikan terhadap tamu-tamunya itu karena mereka bangsawan, orang-orang yang terpandang. Kemudian ini teguran Allah kepada Nabi. Makanya Nabi menegur secara langsung kepada Nabi. Ini adalah hal yang kurang baik sikap Nabi. Begitu juga kepada kita, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah sebagai umat Muhammad. Tujuannya apa? Jangan hanya ritual temannya. Jangan hanya ritual berarti ibadah, hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah baik, ibadahnya baik, tapi hubungan sama manusia tidak baik, tidak dianggap, batal. Jadi ibaratnya contoh umpamanya sholat diawali dengan takbir, ini adalah apa? Contoh daripada iktibar, simbol daripada hablum minallah, Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan salam adalah hablum minan nas. Seandainya kita takbir, salamnya tidak dibaca. Setelah selesai mulai dari takbir, rakaat pertama, rakaat kedua selesai, kemudian baca tahiyat, enggak salam, kira-kira sholatnya jadi enggak Pak? Enggak jadi. Begitu juga ritualnya baik, ibadahnya baik, amal ibadahnya baik, tapi terhadap sesama manusia tidak baik. Selalu membenci, menyakiti orang,
membunuh orang, kemudian memfitnah orang, mengakibatkan orang tidak selamat dari lisan kita, dari perbuatan kita, itu tidak dianggap orang yang baik, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah dari Abdullah bin Ummi Maktum ini menceritakan agar kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah lisannya istiqomah berarti senantiasa membaca sesuatu yang baik, membaca kalimat-kalimat tauhid, membaca kalimat-kalimat Allah, ya, mengistimewakan melanggengkan kalimat-kalimat Allah, kalimat tauhid, membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca dzikir, walaupun itu kelihatannya remeh kecil, tapi itu nilainya besar, bobotnya besar. Pernah suatu ketika Nabi menyampaikan kabar kepada para sahabat, wahai para sahabat, ada salah satu sahabatku yang ahli surga, sudah dijamin surga. Ada sahabatku yang dijamin surga. Kemudian sahabat Nabi yang diberikan kabar itu kaget, penasaran. Namanya disebutkan, namanya ini. Kemudian sahabat Nabi yang mendapatkan informasi itu, dia penasaran. Suatu ketika datang ke rumahnya. Contoh umpamanya kita main ke rumahnya Pak Sukir umpamanya, ya. Pak Sukir diklaim bahwa dia adalah orang yang hebat, sudah dijamin surga oleh Allah. Oh, gitu. Sudah dijamin surga oleh Allah. Terus Pak Anjani penasaran, apa sih Pak Anjani apa sih keistimewaan Pak Sukir ini sih? Nah, terus suatu ketika kepo suatu ketika terus Pak Anjani untuk bertamu ke teman Pak Sukir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai di rumahnya Pak Sukir, Pak Anjani dikasih makan, dikasih minum. Ayo Pak Anjani, monggo diminum. Ya minum. Ngobrol, ditawarin, Pak udah malam nginep ya. Beneran Pak Anjani pengen yang nginep, ditawarin nginep, ya nginep sampai 3 malam. Pak Anjani nginep sampai 3 malam di rumahnya Pak Sukir. Ini gambarnya gitu ya. Pak Anjani selama 3 hari ini mengamati perbuatan Pak Sukir. Apa sih yang Pak Sukir lakukan ini, mulai dari bangun tidur sampai pergi tidur diawasi. Pagi Pak Sukir lagi ngapain? Paling nyuci motor, ya, nyapu, buka pintu, kemudian buka usaha, seperti itu. Tiap hari sampai berangkat tidur seperti itu loh. Kayaknya nggak ada yang aneh, sama seperti saya gitu. Biasa aja Pak Sukir, yang dilakukan Pak Sukir biasa aja. Apa sih keistimewaan dia? Kemudian balik tanya kepada Nabi, ya Rasul, sahabat yang kau ceritakan itu saya sudah mengecek ke rumahnya sampai saya bermalam 3 hari, tapi nggak ada yang lain, sama seperti kita. Nabi tersenyum. Nah, karena Pak Sukir itu walaupun dia seperti yang kamu lihat seperti biasa, tapi dia punya amalan yang selalu istiqomah, kelihatannya ringan remeh. Dia sebelum tidur, nah Pak Sukir itu sebelum tidur itu menghatamkan Al-Quran. Hebat amat ya gitu ya. Sebelum tidur Pak Sukir menghatamkan Al-Quran gitu. Terus yang kedua, setelah menghatamkan Al-Quran, Pak Sukir itu senantiasa menjadikan Nabi sebagai orang yang akan memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat. Yang ketiga, Pak Sukir selalu
meminta ridho kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara-saudaranya, terutama kaum muslimin dan muslimat, mereka memaafkan kesalahannya sehingga dia minta ridho. Yang keempat, Pak Sukir sebelum berangkat tidur melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sahabat Nabi bingung, apa ini yang apa yang tersimpan dalam kalimat itu? Itu kan doa kecil. Itu apa? Walhasil apa? Sebelum berangkat tidur menghatamkan Al-Quran, yaitu membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian menjadikan para nabi dan rasul nantinya akan memberikan syafaat. Walhasil sebelum berangkat tidur membaca sholawat minimal 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pokoknya jenis sholawat apapun. Memaafkan kesalahan orang lain, memintakan ampun kepada saudara-saudaranya. Dia sebelum tidur membaca istighfar, Allahumma gfirli dunubi, Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minimal 3 kali. Kemudian membaca baqiyatus sholihah 3 kali minimal, syukur sampai 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dilakukan secara rutin, istiqomah. Nabi, kenapa kok Nabi melihat? Kan Nabi apa? Punya CCTV. Oh, ternyata itu, biarpun itu kelihatannya ringan, ya, ecek-ecek, tapi itu apa? Fadilahnya besar sekali. Itu menggambarkan bahwa apa? Istiqomah dalam rangka apa? Hal mempertahankan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berarti kalimat ini, kajian kali ini menyampaikan tentang apa? Pentingnya istiqomah. Wabil khusus istiqomah tentang cerita Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi senior. Sahabat Nabi senior ini termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat Nabi yang pertama, yang mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam surat Al-Waqiah, as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Ya itu kan ya. As-sabiquna ulaikal muqarrabun. Orang pertama kali dulu mereka apa? Masuk Islam, mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Abdullah bin Maktum ditanya, apa kalian mendengar adzan dan qomat? Mendengar. Kalau kamu mendengar, selama kamu mendengar, walaupun kamu tidak bisa melihat jalan dalam kondisi buta, tidak ada yang menuntun kamu, tetap enggak ada kemurahan. Karena apa? Pentingnya sholat jamaah. Kama qala alaihi salatu wassalam, kama qala dini keterangan kolang di sapa Nabi alaihi salatu wassalam, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. La sholata ora ana salat iku maujud,
ora ana kesempurnaan salat iku maujud li jaril masjidi keduwe wong kang cedak masjid tanggane masjid illa fil masjidi angin ing dalam masjid. Jadi la sholata, tidak ada kesempurnaan sholat seseorang li jaril masjid, orang yang rumahnya dekat masjid, kecuali illa fil masjid. Maksudnya apa? Jadi kita rumahnya dekat masjid tapi sholatnya di rumah, kita dengar suara adzan, suara iqamah, tapi sholatnya nggak mau sholat jamaah. Sholatnya bagaimana? Sholatnya tetap diterima tapi kurang sempurna, kurang sempurna. Ini hadis ini untuk memotivasi agar kita menjaga keistiqomahan kita dalam hal sholat, terutama sholat berjamaah di tempat ibadah, di masjid, di musola, yang dimana kita paling dekat, yang paling kita jangkau. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kama qala, wa kamalan keterangan qala ngendika sapa Nabi, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masaina, sampaikan kabar gembira, basyir awal kabar gembira, al masaina ing wong kang padha mlaku fi dulamil layali ing dalem petenge wengi, ilal masjidi maring masjid. Kabar tersebut bin nuri dengan kelawan nur cahaya atami kang sempurna yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Jadi basyiril masaina, sampaikan kabar yang baik kepada orang-orang yang senantiasa berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah fi dhilamil layali, di tengah malam, sholat isya, sholat subuh, ya, ilal masjidi. Kabar gembira tersebut berupa apa? Bin nuri tamid, dengan cahaya yang utuh, cahaya yang terang kelak di hari kiamat. Jadi ini hadis tersebut memberikan motivasi juga agar kita senantiasa tetap menjaga istimewa kita dalam hal menghidupkan rumah Allah dengan sholat jamaah, taklim dan lain sebagainya. Masih berapa lama, Pak? 2 menit. Ya. Di sini ya, hal tasma'un nida bisalah. Kalau kalian masih mendengar suara adzan, maksudnya suara adzan ini tidak pakai tidak pakai toang. Nah, umpamanya Pak Jenny di atas lantai 1, dia melantunkan adzan, dia suaranya sampai mana? Umpamanya sampai rumahnya Pak Yusuf, dengar nggak kira-kira? Itu ada menyatakan seperti itu. Selama dia mendengar suara adzan di masjid, itu berarti rumahnya dekat masjid. Ada mengatakan bahwa dihitung 40 jangka dari masjid, itu orang yang dikatakan dekat dengan masjid. Nah, sekarang sudah dibikin lebih dekat karena ada suara tuang, speaker luar. Berarti manakala kita mendengar suara adzan, kita nggak ada kesibukan, berarti masuk kategori nanti akan mendapatkan bin nurit tami yaumil qiyamah, akan mendapatkan cahaya yang terang. Nah, bukan hanya terangnya seperti lampu 100 watt, lebih terang lagi kelak di hari kiamat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita senantiasa, semoga
apa termasuk orang-orang yang istiqomah? Innal ladina qalu rabbunallahu sumastaqamu. Innal ladina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabbku adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, kemudian tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat turun memberikan apa? Membesarkan hati. Wahai hamba Allah, la takhafu wa la tahzanu, kamu gak usah takut, gak usah khawatir. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, Allah berikan kabar gembira bagi kalian surga yang telah dijanjikan. Allah berkata dalam ayatnya seperti itu. Insya Allah orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga ketaatannya, keimanannya, akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kada fi jubtatil wa'idin, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'ah. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba'. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.